Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Apakah kalian tahu apa saja kerajaan yang bercorak Buddha di Indonesia? Yuk, langsung kita pelajari. Kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Sama seperti agama Hindu, agama Buddha juga berasal dari India. Agama Buddha disebarkan oleh Siddhartha Gautama. Berkembangnya agama Buddha di Indonesia ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Buddha. Kerajaan tersebut diantaranya adalah Kerajaan Mataram Buddha dan Kerajaan Sriwijaya. Sekarang kita akan bahas tentang Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram Buddha terletak di Jawa Tengah. Selanjutnya, kita akan lihat sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram Buddha adalah kelanjutan dari Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan ini dikuasai oleh dinasti Sailendra sejak tahun 750 Masehi. Raja dari dinasti Sailendra adalah pemeluk agama Buddha. Inilah para raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Mataram Buddha. Yang pertama, Raja Banu. Yang kedua, Raja Wisnu. Yang ketiga, Raja Indra. Yang keempat, Raja Samaratunggu. Yang kelima, Raja Pramodawardhani. Dan yang keenam adalah Raja Balaputra Dewa. Kerajaan Mataram Buddha merupakan salah satu kerajaan besar yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari wilayahnya yang sangat luas dan peninggalan sejarahnya yang sangat megah. Inilah peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Buddha. Peninggalan sejarah Kerajaan Mataram Buddha yang sangat terkenal adalah Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah. Kemudian, peninggalan sejarah selanjutnya adalah Candi Kalasan. Candi Mendut. Candi Sewu. Dan Candi Pawon. Sekarang kita akan bahas kerajaan Buddha yang kedua, yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya pada awalnya berada di daerah Muara Tikus, Riau.
Selanjutnya, pusat kerajaan Sriwijaya dipindahkan ke muara Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Sekarang kita akan lihat para raja yang pernah memimpin kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Raja Sri Indrawarman. Yang kedua, Raja Dharanindra. Yang ketiga, Raja Samaratungga. Yang keempat, Raja Pikatan. Yang kelima, Raja Balaputradewa. Dan yang keenam adalah Raja Sri Udayadityawarman. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaan pada masa kepemimpinan Raja Balaputradewa. Inilah keberhasilan yang pernah dicapai oleh Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, wilayah Kerajaan Sriwijaya meliputi hampir seluruh Pulau Sumatera, sebagian Jawa Barat, dan Semenanjung Melayu. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang sangat kuat, sehingga menjadi negara maritim yang disegani oleh bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan pelayaran dunia. Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka dan Selat Karimata yang menjadi jalur perdagangan dunia. Dan yang keempat, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Selanjutnya, kita akan lihat kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi. Penyebab kemunduran Kerajaan Sriwijaya adalah: yang pertama, pemindahan pusat Kerajaan Sriwijaya dari Muara Takus ke Palembang, Sumatera Selatan yang jauh dari pantai mengakibatkan kapal pedagang tidak banyak yang singgah. Kedua, wilayah kerajaan yang luas sulit dikontrol, sehingga banyak daerah yang melepaskan diri. Ketiga, serangan dari Raja Kolomanda dari Kerajaan India Selatan. Dan yang keempat, serangan dari Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Adityawarman, menyebabkan Kerajaan Sriwijaya runtuh. Inilah peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Arca Maitreya. Yang kedua, Prasasti Talangtuo. Yang ketiga, Arca Padmapani. Dan yang keempat, Prasasti Telaga Batu. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang sejarah kerajaan Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan Buddha yang ada di Indonesia diantaranya adalah
Kerajaan Mataram Buddha, dan Kerajaan Sriwijaya. Demikianlah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial selanjutnya. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.